Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UKPBC Kabupaten Sampang dengan saya Afrizal Setiawibisono yang akan membawakan paparan materi yang kelima ini mengenai perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan turunannya. Bapak Ibu sekalian, pelaku perencanaan pengadaan di Kabupaten Sampang, khususnya di luar UKPBC Kabupaten Sampang, perlu diketahui mengapa di sini langsung loncat ke materi yang kelima. Karena yang ingin saya tekankan dan ingin saya paparkan agar Bapak Ibu tahu yaitu mengenai konsep dasar dari perencanaan pengadaan itu sendiri. Banyak sekali yang tidak mengetahui konsep dasarnya seperti apa, definisinya seperti apa, sampai berdampak pada eksekusinya pun juga masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang kami evaluasi dari tahun ke tahun. Banyak sekali menimbulkan permasalahan dan akhirnya berdampak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terhambatnya proses pembangunan, terhambatnya waktu pelaksanaan, seperti itu. Hanya karena masalah sepele di tahap perencanaan. Baik, kita lanjut ke materi mengenai perencanaan. Perlu fokus ya Bapak Ibu, karena di sini akan saya jelaskan konsep dasar ya, agak banyak juga. Di sini ada 4 submateri di perencanaan ini, yaitu dari definisi, perencanaan mulai sekolah, perencanaan melalui penyedia, dan yang terakhir pengumuman rencana umum pengadaan. Oke, yang pertama di sini secara seperti biasa ya, perencanaan secara definisi, yaitu perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan yang meliputi identifikasi PBJ sampai dengan anggaran pengadaan. Ya. Jadi perencanaan di sini hal yang cukup vital. Gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Jadi perlu Bapak Ibu hati-hati ya di tahap perencanaan ini. Oke, lanjut. Di sini tertulis pelaku pengadaan beserta tugasnya pada tahap perencanaan ya. Ada 2 pelaku pengadaan di tahap perencanaan yaitu PA dan PPK. Setiap pelaku ini memiliki tupoksinya masing-masing. Dari PA ya, ada 3 tupoksi di tahap perencanaan ini. 1. Menetapkan perencanaan pengadaan. 2. Menetapkan dan mengumumkan RUP. Ketiga, melaksanakan konsolidasi PBJ. Dan untuk PPK di sini ada 2, yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan ya untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan KLPD. KLPD di sini adalah kementerian, lembaga atau perangkat daerah ya yang tercantum dalam RKA. Yang kedua adalah pada APBD, PPK yang ditangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan dengan syarat PPTK harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Ada 2 di sini ya untuk proses perencanaan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di sini saya garisbawahi bahwasanya PA atau KPA dapat dibantu oleh sumber daya pengolah fungsi PBJ di lingkup KLPD. Jadi Bapak Ibu di sini yang menjadi istilahnya operator pengisian sirup itu bisa seharusnya membantu PA ataupun PPK di sini ya, Bu. Oke, saya lanjut. Waktu penyusunan perencanaan itu kapan sih di sini? Ya, kita fokus di APBD karena Kabupaten Sampang dibiayai oleh APBD. Yaitu perencanaan pengadaan dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan rancangan perda tentang APBD dengan DPRD atau Raperda ya. Jadi perencanaan ini ya dapat dimulai berbarengan dengan RKPD. Jadi sinkron gitu ya. Kontrak harus dimulai awal tahun. Perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersama dengan penyusunan RKA perangkat daerah atau RKA KL di kementerian ya. Jadi di sini berarti kontrak harus dimulai di awal tahun. Dilakukan bersama dengan RKA perangkat daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran.
Jadi dilakukan pada saat perencanaan pengadaan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Ya. Jika ada perubahan strategi atau pencapaian target, ini saja dilakukan di tahun anggaran berjalan. Jadi di sini adalah waktu penyusunan perencanaan kapan, gitu ya. Ini ruang lingkup perencanaan ya, Bapak Ibu ada 6. Mulai identifikasi, menetapkan ini barang atau masuk ke jasa. Yang ketiga, menetapkan caranya bagaimana dengan swakelola atau penyedia. Yang keempat, pemaketan dan konsolidasi. 5, waktu pemanfaatan, kapan ini dimanfaatkan atau dilakukan. Yang keenam adalah anggaran pengadaan. Ya, pasti. Nah, outputnya dari keenam ini adalah RUP, Bapak Ibu. Lanjut. Akan saya bahas satu persatu. Dimulai dari identifikasi di sini yaitu dilakukan bersama dengan pembahasan RUU APBN atau rencana perda ya, seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, PPK melakukan identifikasi PBJ pada level komponen subkomponen pada RKA ya, atau subkegiatan pada RKPD. Untuk Bapak Ibu di sini yaitu PPK mengidentifikasi di level subkegiatan pada RKAPD atau perangkat daerah di APBD. Oke. Yang ketiga, akun belanja terasosiasi dengan PBJ. Ya, kita langsung ke poin nomor 2. Pemerintah daerah, akun belanja operasional, belanja modal, akun belanja bantuan sosial, atau belanja hibah. Di sini perlu diketahui adalah akun belanja ini adalah yang digunakan pada saat identifikasi kebutuhan berdasarkan di operasional, belanja modal, atau akun belanja sosial, atau belanja hibah, seperti itu kalau ada. Kedua, penetapan jenis barang dan jasa. Di sini ada 4, seperti saya jelaskan di video yang pertama. Ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, itu dibagi 2 juga ya, Bapak Ibu. Konsultan non konstruksi dan konsultansi konstruksi karena berbeda. Di sini ada perbedaan sedikit untuk peraturannya yang menaungi ya untuk konsultan. Dan yang keempat adalah jasa lainnya. Oke, lanjut. Penetapan cara pengadaan. Di sini ada 2, swakelola atau penyedia. Ya, saya bahas dulu dari swakelola. Swakelola di sini ada 3 poin, ada 3 proses. Ya. Yang pertama penetapan tipe swakelola, tipe berapa? 1, 2, atau 3. Itu Bapak Ibu harus tahu. 2, penyusunan spek teknis atau KAK. 3, penyusunan perkiraan biaya atau RAB ya, Bapak Ibu. Kalau dari penyedia, sama di sini menyusun spek teknis dan KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB, pemaketan, konsolidasi, dan penyusunan biaya pendukung. Selanjutnya, penetapan cara pengadaan. Nah, di sini ada flowchart-nya, alurnya. Jadi, penetapan cara ini, yang pertama, ya, pasti kan udah tahu ini barang atau jasa. Coba, bisa nggak dilakukan melalui penyedia? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi, langsung pengadaan secara swakelola. Kalau bisa, ya, dilakukan secara penyedia, ya, di sini bisa nggak dilakukan secara swakelola? Oh, tidak. Berarti langsung ke pembelian penyedia di sini nanti melakukan proses yang melalui penyedia. Nah, kalau ya di sini apakah sesuai dengan tujuan swakelola? Nah, itu ya. Ini alur dasarnya seperti itu. Bisa dipelajari nanti. Ini pemaketan, konsolidasi, banyak tanya juga. Jadi dalam proses perencanaan pengadaan yang akan dilakukan melalui penyedia diperlukan pemaketan barang dan jasa. Identifikasi pemaketan barang dan jasa dapat dilihat pada level komponen atau subkomponen di mana terdapat akun belanja di dalamnya. Jadi gini ya, pemaketan di sini tuh intinya dilakukan jika pada proses melalui penyedia ya. Pengadaan yang dilakukan dengan cara penyedia. Jadi dapat dilakukan untuk efisiensi proses para barang dan jasa dipaketkan gitu ya, tidak terpecah-pecah langsung jadi satu paket. Terus yang kedua konsolidasi yaitu strategi. Jadi konsolidasi memang strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang sejenis seperti itu. Jadi setelah dipaketkan itu dikonsolidasikan, digabungkan lagi yang sejenis ya. Seperti itu. Contoh untuk pengadaan lab komputer
Di situ kan ada beberapa, kalau kita paketkan ya. Di situ kan ada komputer, perangkat jaringan, router atau switch, kabel jaringan. Itu langsung satu paket komputer jaringan. Tidak satu persatu, tidak komputer sendiri, kabel sendiri, router sendiri, server sendiri, enggak. Jadi langsung satu paket, yaitu perangkat jaringan. Nah, seperti itu. Dikonsolidasi di sini, digabungkan yang sejenis. Nah, pada saat pengadaan lab komputer itu diidentifikasi, ya, mana yang sejenis dari paket-paket tadi. Misalnya ada paket, tadi kan ada paket komputer jaringan yang terdiri dari komputer, kabel, server ya. Ada juga paket yang termasuk dalam paket peralatan pendukung seperti crimping, kabel crimping ataupun dan lain-lain ya, mouse ataupun keyboard seperti itu. Langsung itu dikonsolidasikan, artinya apa? Digabungkan, kan sejenis tadi antar paket pendukung dengan paket perangkat jaringan. Itu digabungkan seperti itu. Itu secara dasar gitu ya. Sebenarnya untuk konsolidasi ini cukup kompleks, cuman yang secara dasar seperti itu ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Oke, waktu pemanfaatan kapan? Nah, ini akan menjadi dasar. Jadi dalam membuat jadwal pelaksanaan pengadaan itu harus juga tahu jadwal persiapannya, jadwal persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak, dan serah terima. Anggaran di sini tidak kalah penting dengan anggaran. PPK di sini yang melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung. Ya, dicek. Terus dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan kepada PA atau KPA. Jadi kalau nggak ada anggarannya, biaya pendukungnya, PPK mengusulkan ke PA atau KPA untuk dilakukan perubahan RKA seperti itu, di RKA yang disusun itu. Nah, ini pengumuman terakhir, yaitu pengumuman adalah di sini yang dimaksud mengumumkan RUP tadi, karena output dari perencanaan pengadaan adalah RUP, rencana pengadaan. Diumumkan di aplikasi Sirup, sistem rencana umum pengadaan, ya, yang Bapak Ibu tahun kemarin lakukan seperti itu, ya. Ini nilai sekolah ya, di sini sekolah itu pelaksanaan pengadaan mulai sekolah. Di sini ya dibagi 3 komponen, sama outputnya juga RUP. Jadi yang pertama penetapan swakelola, tipenya apa, menyusun spek teknis. Yang ketiga penyusunan RAB, dan ketiga ini menghasilkan output yaitu RUP. Itu. Nah, ini tipe swakelola ya Bapak Ibu, ada 4. Ini yang paling banyak ditanyakan untuk swakelola. Itu ada 4 tipe. Ya. Pada saat mengisi sirup, di sini Bapak Ibu pasti bingung. Ini kalau swakelola masuk yang mana tipenya? Pertama, saya jelaskan, tipe 1 ini direncanakan dan dilaksanakan oleh KLPD, penanggung jawab anggaran. Jadi dilakukan sendiri oleh OPD itu sendiri. Misal di sini adalah acara seminar. Seminar di sini pematerinya itu dari OPD Dinas UKBBJ sendiri, seminar BIMTEK, pengadaan barang dan jasa. Dilakukan sendiri oleh pegawai pengadaan barang dan jasa. Itu tipe 1. Sedangkan tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan pelaksananya KLPD lain. Misal di sini Dinas Pendidikan melaksanakan pelatihan kepada guru-guru di guru SD ya. Sedangkan di sini yang merencanakan kegiatan dan yang mengawasi adalah distrik sendiri. Yang melaksanakan misal dari Kominfo ya. Itu tipe 2, ada kerjasama di sini distrik dan Kominfo. Nah, yang ketiga, di sini tipe 3 yaitu direncanakan dan diawasi oleh KLPD perangkat daerah, tanggung jawab anggaran dan pelaksananya adalah Ormas ya, sama kayak 2, tapi di sini perbedaannya di pelaksananya adalah Ormas di sini. Atau organisasi masyarakat. Ya, contoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau PGRI, Dalam Wanita seperti itu ya. Tipe 4 di sini ya direncanakan KLPD penanggung jawab anggaran dan berdasarkan usulan Pokmas. Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Jadi di sini yang melaksanakan, merencanakan dan melaksanakan adalah Pokmas ya.
atau kelompok masyarakat seperti itu. Nah, di sini jadi mungkin yang bingung, ormas ataupun pokmas ini bedanya apa? Yang paling membedakan di sini adalah dari SK keanggotaannya atau SK organisasinya. Kalau SK-nya di tingkat minimal kota sampai dengan pusat itu masuk ke ormas. Sedangkan untuk tipe 4 untuk pokmas SK-nya maksimal di tingkat desa atau kelurahan seperti itu. Nih, ya, selanjutnya adalah ini spek teknis akal sekolah ya. Ditulis isinya itu ada 5 poin, ini bisa Bapak baca. Saya percepat. Ini spek teknis, ini bisa dibaca juga. Ini RAB. Ya, jadi RAB secara umum diantaranya ada gaji tenaga ahli, teknis upah, ya, kalau ada biaya bahan material, biaya jasa lainnya, jasa konsultan bila diperlukan, biaya lainnya dibutuhkan contoh pekerjaan rapat komunikasi. Jadi ini RAB mulai sekolah ya, pada secara umumnya sama dengan lainnya. Ini oleh penyedia ya. Jadi yang selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Ada 4 proses utama yaitu nyusun spek teknis, nyusun perizinan biaya TRAB, pemaketan konsolidasi, 4 penyusunan biaya pendukung. Dan semuanya dimuat dalam RUP, outputnya adalah RUP, sama-sama RUP. Ya. Nah, di sini spek teknis yang pertama harus menggunakan produk dalam negeri. Ya harus SNI. Menggunakan produk usaha mikro kecil, menggunakan produk ramah lingkungan hidup ya. Dalam menyusun spek, Bapak Ibu perlu memperhatikan keempat ini hal penting ya. Ini sudah diatur semuanya di Perpres 12 tahun 2021 pasal 19 ayat 1 dan 3 dan juga di peraturan Kemendagri ya. Pemenuhan penggunaan produk sesuai dengan 4 komponen ini dilakukan sepanjang tersedia. Jadi kalau udah ada barangnya tersedia di pasar, 4 ini harus terpenuhi seperti itu. Kalau tidak terpenuhi bisa jadi temuan, kecuali memang barang itu tidak tersedia. Tidak masalah kita ambil dari produk luar negeri seperti itu. Yang kedua, yang ya ini ya, selanjutnya masih di yang pertama penyusunan spek teknis, penyebutan merek dimungkinkan terhadapnya. Ini boleh nyebut merek kalau sesuai dengan 4 ini. Untuk komponen, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada atau barang jasa dalam e-katalog. Jangan asal nyebut merek ya, harus mengetahui 4 unsur ini. Lanjut. Penyusunan KAK. KAK penyedia jasa konsultan paling sedikit berisi ya, ini untuk konsultan ya. Uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spek teknis. Yang keempat sumber pendanaan jangan lupa. Ya. Ini RAB. Ya, bisa dibaca nanti ya, penyusunan RAB saya percepat. APS juga. Penyusunan APS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Ini APS ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi untuk ini ya, dasar untuk menetapkan batas tertinggi, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan. Ya. APS ini tidak menjadi dasar perhitungan untuk kerugian negara. Ya, Bapak ketahui. Di sini dalam menyusun APS dikecualikan untuk ya, jadi APS ini tidak perlu untuk satu PBJ dengan pagu anggaran yang paling banyak 10 juta. Jadi untuk yang pagu anggaran 10 juta ke bawah tidak perlu APS. Yang kedua, e-purchasing. Tidak perlu APS. 3, tender pekerjaan terintegrasi tidak perlu APS juga. Pemaketan di sini dan konsolidasi ya. Tadi seperti saya jelaskan, pemaketan harus berorientasi pada satu outputnya sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan. Volume harus memenuhi volume berdasarkan kebutuhan, ketersediaan, kemampuan pelaku usaha, jangan lupa. Terus juga dalam melakukan pemaketan perlu pertimbangan juga, harus efisiensi sumber daya, harus efisien secara waktu, tenaga, tidak boros ya. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri dan penyediaan dalam negeri. Yang ketiga, sisi komersial. Ini pemaketan ada ketentuannya juga, Bapak Ibu nanti bisa baca ya.
Sini dihafalkan kalau bisa. Ini juga larangan pemaketan ya. Di sini ada 4 hal yang perlu diketahui. 1. Tidak boleh menyatukan atau memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Jadi tidak boleh ya. Kalau efektif dan efisien dilakukan di setiap daerah masing-masing, nggak boleh jadikan satu di satu lokasi. Nggak efektif malah. Yang kedua, menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenisnya harus dipisahkan. Jadi menyatukan yang harus dipisahkan, yang harus dipisahkan itu efisien tapi kok disatukan, itu nggak boleh. Menyatukan beberapa paket yang besar nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Jadi kalau misalnya ada paket yang bisa dilakukan oleh usaha kecil, diprioritaskan untuk usaha kecil, tidak boleh semuanya disatukan untuk usaha besar langsung, harus merata seperti itu. 4. Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender, nggak boleh ya. Oke, lanjut. Pemaketan dan konsolidasi. Ini tahapannya di tahap perencanaan, persiapan PBJ mulai penyedia dan juga persiapan penyedia di sini di prosesnya ya. Ini penyusunan biaya pendukung. Ada biaya pelatihan, biaya itu ada 4 ya. Apa saja? Biaya pelatihan, instalasi, biaya administrasi dan biaya lainnya. Biaya yang mendukung penggunaan barang jasa yang utama ya. Ada 4 ya biaya itu ya. Yang terakhir adalah pengumuman RUP. Di sini ya ada yang perlu diperhatikan. RUP adalah daftar rencana PBJ yang dilaksanakan oleh KLPD. RUP ditetapkan dan diumumkan oleh PA masing-masing. KLPD, PA di setiap kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Di sini kalau Bapak Ibu yang berdinas di dinas berarti diumumkan oleh kadisnya yang mengumumkan ya. Seperti itu. Jadi pelaku yang mengumumkan RUP di sirup adalah PA di sini. Kalau sesuai dengan diaturan Bapak Ibu. Jadi saya tekankan lagi, RUP ini adalah output dari perencanaan pengadaan yang tadi saya jelaskan, baik melalui penyedia maupun melalui swakelola. Di sini RUP itu memuat 9 informasi ya. Bisa Bapak Ibu baca nanti. Mulai dari nama dan alamat PA KPA sampai dengan perkiraan waktu pemanfaatan barang dan jasa. Nah, ini penetapan. 1. Penetapan dan pengumuman RUP. Pengumuman RUP Kementerian Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja. Kalau di kementerian ya. Kalau di perangkat daerah di sini pengumuman RUP dilaksanakan setelah rancangan peraturan daerah atau raperda tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. Jadi ini bisa diumumkan kalau sudah ada raperdanya ya dan disetujui oleh Pemda atau DPRD. Ya, penetapan pengumuman RUP. Di sini PKPA menetapkan dan mengumumkan RUP pada aplikasi Sirup setelah PPK selesai menyusun rencana pengadaan. Jadi setelah PPK sudah melakukan perencanaan pengadaan, mengelola paket pekerjaan dan juga melakukan finalisasi, maka di sini PA atau KPA mengumumkan melalui aplikasi Sirup. Dapat ditambahkan melalui ataupun ya selain dari di Sirup juga di situs web KLPD, papan pengumuman resmi masyarakat atau surat kabar atau media lainnya seperti itu. Nah, lantas pertanyaan kalau ada perubahan bagaimana? Ini perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang antara lain disebabkan oleh 1. Adanya perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung jawab kegiatan. 2. Perubahan anggaran. Terus selanjutnya perubahan RUP ini akan menyebabkan perubahannya lainnya ya. Jadi pasti kalau ada perubahan RUP akan berpengaruh pada satu paket pengadaannya, nilainya juga pasti berubah. Caranya mungkin akan berubah. Waktu pemanfaatan juga pasti berubah. Selanjutnya perubahan perencanaan pengadaan dapat berasal dari hasil review atau kaji ulang oleh PPK atau KPPC. Jadi kalau ada review, ada revisi, itu bisa dirubah. Itu. Lanjut. Ini ya, contoh aplikasi Sirup yang Bapak Ibu ketahui, yang biasa dipakai ya.
Oke, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.